lucu banget Sobat Top karena sore hari ini kita ditemenin sama teman-teman dari FKM Undip. Penasaran FKM? Rame kan? Iya, ini ramenya udah dari tadi nggak barusan doang. Dan seseru itu hari ini teman-teman FKM datang buat ngapain sih? Sabar. Kita tanya langsung aja sama yang hari ini bakalan ngobrol bareng Kinan. So today, sore hari ini ada siapa tuh? Halo Kak Kinan. Halo. Ini yang kenal baru aku doang. Mungkin dari Sap-Sap kita bestie banget gak Sap-Sap? Oke, dari Sabrina sendiri mau memperkenalkan diri, silahkan banget nih. Oke, selamat sore teman-teman. Kenalin nama aku Sabrina Fitri Amrina, biasa dipanggil Sabrina. Aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, prodinya Kesmas. Dari semester 5, berarti tahun 2023 di peminatan K3. Wow, keren banget ya, udah semester 5 dan tetap produktif nih. Produktifnya mungkin karena tertuntut kuliah atau gimana nih, Sab? Karena banyak nih kayak kegiatan hari ini juga kayak hari ini padat banget ya. Jadi sampai semester 5 ini kayak masih padat nih, masih produktif kayaknya. Wow, seramai itu ya kegiatannya. Selama itu ini belum merasa tenang ini kayaknya. Oke, tapi ngomongin semester 5, ini kan udah masuk bulan Oktober ya, Sap ya. Udah mau akhir dan berarti di Undip sendiri ini masuk ke pertengahan semester nggak sih? Iya. Atau udah lewat udah nih? tengah semester kita. Oh, udah tengah semester ya. Berarti udah ngelewatin UTS gitu juga nggak sih? Minggu kemarin kebetulan habis UTS kita kan. Jadi gimana testimoni UTS Undip? jujur beda banget dari semester 4 karena kan semester 4 belum peminatan. Kita masuk kalau di FKM itu jadi ada peminatan nanti di semester 5 Kak. Nah di semester 5 itu mungkin lebih disesuaikan ke peminatan masing-masing kan. Iya. Nah itu kalau dulu kan serentak sama semua nih. Nah kalau sekarang kan fokus ke peminatan jadi lebih effort lagi nih buat UTS-nya. Lebih effort lagi buat UTS-nya ya. Wah, ngomongin Sabrina yang berarti udah 2,5 tahun ya. Iya, jadi betul. mahasiswa Undip ini. Betul. Wow, berarti udah tau lah ya Undip dengan segala di dalamnya. Kurang lebih ya. Kurang lebihnya. Ini udah taunya berkat ada crush atau emang menjelajahi sendiri? Aduh malu banget. Kalau crush ya pasti ada lah ya. Itu buat semangat. Buat semangat karena kalau misal ketemu kayak kayak gitu. Boleh banget. Gitu, maksudnya kan buat semangat kuliah nih kayak karena FKM ini kebetulan kebanyakan cewek kan. Jadi kalau misalnya ketemu crush tuh kayak udah seharian tuh langsung full senyum. Jadi kayak ya di semester 5 ini hiburannya ya kayak gitulah. Ya ngomongin crush itu makin kesini menurut aku ya di lingkungan Undip sendiri ya, karena cerita saya aku juga anak Undip Sob. Kita satu geng ini, satu circle Sob ceritanya. Ngomongin di Undip sendiri itu banyak yang namanya kalau di Tembalang tuh ada slogan semua yang ada di Tembalang adalah teman. Gimana tuh teman FKM setuju? Setuju. Semua yang di Tembalang adalah teman. Jadi kalau bisa dekat ya alhamdulillah, bisa ngilang juga ya udahlah gitu kan sih. Betul banget. Jadi kalau misal udah ada tanda-tanda nih, ya tunggu dulu, jangan langsung baper dulu. Tunggu dulu. Ini tips and trick untuk bertahan hidup di Tembalang. Iya betul. Karena semua ada teman ya. Iya, semua adalah teman. Dengerin itu Sob. Semua adalah teman. Oke. Sekarang aku mau ngajak Sabrina ngobrol mengenai Undip Life Hack. Oke. Emang seriuh dan serumit itukah Undip sampai harus ada life hack-nya, Sob? Oke. Karena kebetulan kayaknya ada baru-baru ini ya, ada budaya baru di mana alhamdulillahnya nih Undip kan punya Mula Didom. Iya betul. Nah itu kan kebetulan dibuka buat mahasiswa, buat di sana kan disediain ruang buat belajar, disediain kursi, bahkan kipas. Jadi tuh ada budaya baru kalau misalnya nugas atau rapat atau nongkrong tuh di sana. Jadi emang Undip ini baik banget gitu. Nyediain tempat belajar gitu buat difasilitasi ya. Difasilitasi karena kan kalau misalnya mau nugas tiap hari bosen nih di kos, kalau ke Burjo atau kafe kan boncos gitu. Iya betul. Makanya ada suasana baru. Nah di Mula Didom ini, jadi teman-teman Undip mungkin yang kayak bingung mau cari tempat buat belajar atau buat rapat ini bisa banget datang ke Mula Didom. Tapi itu cuma khusus buat mahasiswa Undip aja kah atau bisa untuk umum juga, Sob? Kebetulan boleh buat umum karena aku pernah baca di manifest itu atau di komen di TikTok itu ada anak kuliah juga yang belajar di sana. Dan itu katanya ya, jujur aku belum sampai yang 24 jam tapi katanya bisa sampai 24 jam. Jadi lumayan banget kan.
Oh iya sih, kayak bener-bener ngehemat budget, apalagi buat anak kos-kosan ya, Sabrina. Iya, betul. Sabrina sendiri di sini ngekos? Iya, ngekos, aku ngekos. Aslinya dari mana nih kalau boleh tahu? Oke, jujur agak malu karena aku dari anak kabupaten. Hah, kok Aku gitu? dari Kabupaten Semarang. Jangan malu dong kalau kayak Oh, gitu. iya. Aku bangga jadi anak Oh, kabupaten. Oke. Aku dari Kabupaten Semarang. Oh, tetanggaan ya kita ya? Iya, tenang, cuma 1 jam kebetulan. 1 jam sebenarnya nggak cuma ya sob, tapi kayaknya buat teman-teman yang dari Kabupaten Semarang ke atas kayak ya udah biasa aja nih 1 Iya. jam. Tapi kalau 1 jam tuh ada effort juga sih. Iya, bener. Tetap aja usahanya perlu dihargai lah ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada kelas pagi tuh. Nah, Kelas iya. dadakan apalagi ya. Kalau jauh juga lumayan jauh, kalau dibatalin itu lebih kesel. Mampir ke kos temen ya. Iya, betul. Oke, Sa, pasti ngobrolin seputaran Undip ya, dan terkait life hack-nya sendiri. Pasti banyak banget kebiasaan unik di dalamnya ya. Kalau kamu sendiri nih ngelihat di Undip, ada nggak sih life hack yang ini mahasiswa banget loh, kayak yang nggak bisa dibilang orang luar miliki, tapi ini cuman mahasiswa Undip gitu. Oke. Apa tuh? Sebenarnya ini istimewa di Undip sih. Jadi aku belum tahu kalau di kampus lain tuh ada apa enggak. Di Undip tuh ada yang namanya food truck kan. Ah, iya. Jadi kalau teman-teman siang-siang nih lah, terus kayak pengen ngirit banget, nah itu bisa lewat food truck di jam 10 tepat teng itu. Kalau misalnya bahkan kelas pun kayak masih sempat tuh buat keluar food truck anak-anak Undip ini. Jadi kerennya alhamdulillahnya nih di Undip kita bisa dapat makan gratis MBG kebetulan. Bukan food truck gitu. Itu harus nge-war atau emang dibagi untuk setiap mahasiswa nih, Sa? Itu harus ngeluar karena itu susah banget kebetulan. Nah, fun fact-nya selama aku ngeluar nih 2,5 tahun aku nggak pernah dapet. Sama sekali. Nggak pernah dapet. Satu pun, Sa. Iya, jadi kalau misalnya temen aku dapet kayak kamu mau nggak, Sal? Oh ya boleh, mau nyoba dikit. Penasaran gue kayak BG kayak gitu. Oke, itu kayaknya kamu perlu minjem lucky charm-nya teman kamu deh, Sa. Harus kayaknya next time. Ya ampun, kasihan banget. Tapi gak apa-apa, kayak emang banyak ya, dan susah juga ya namanya nge-war. Bahkan gak cuma tiket konser aja yang nge-war ya. Wah, food truck. Karena kalau misalnya mahasiswa kan, kalau misalnya ada yang namanya gratis tuh langsung kan. Bener. Kayak, wah, kayak ada gula, ada semut gitu. Ya, iya betul banget. Terus di sini juga kalau misalnya teman-teman mau ngirit masalah transportasi nih, ya? di Undip tuh ada yang namanya DPO, Undip DPO. Oke. Sekarang orang-orang nyebutnya odong-odong karena bentuknya udah beda kan. Kalau dulu kan bis ya kayak bis style gitu. Sekarang udah odong-odong gitu. Jadi kayak udah terbuka, ada silir-silir gitu kalau misalnya. Dan aku kan sebenarnya aku selalu pakai motor. Tapi aku tuh sering banget kalau misalnya ke kampus pas-pasan sama si DPO ini. Nah, karena terbuka banget nih. Jadi kayak malu nih kayak kan di belakang gitu. Tatap-tatapan gitu. Canggung banget sama yang di odong-odong ini. Tapi itu salah satu life hack juga di Undip. Kalau misalnya teman-teman nih yang kosnya deket, terus kayak yang mau ngirit atau memang di sini yang ngebawa motor, itu bisa banget naik DPO. Kamu sendiri pernah nyobain gak sih, sekali 2 kali gitu? Oke, nanti besok bareng temen yang lain ya. Akan. Kayaknya seru. Soalnya aku pernah ngeliat ya, itu FYP di akun media sosial aku, apa couple bikin apa sih kayak sinematik gitu loh. Iya betul. Iri aku sampai. Gak boleh gitu Gin. Jadi itu dia ada dari Undip nih. Sabrina udah kenalin di Undip ada apa aja nih. Ada DPO, ada MBG, ada Muladidom. Dan pastinya sebenarnya Undip ini baik ya, udah memfasilitasi banyak hal. Tapi baik juga dalam memberikan tugas. Iya nggak sih? Sebenarnya kalau tugas karena aku di FKM ya. Kebanyakan tugas kita kerjain kelompok. Jadi jarang pun kalau misalnya fakultas yang lain ada yang namanya praktikum kan pasti banyak sibuk di laprak ya. Kalau kita lapraknya disesuaikan sama peminatan sama matkul masing-masing gitu sih. Jadi kayak nggak terlalu banyak apa ya, kerjain laprak lebih ke kelompok kalau dulu semester awal ya. Iya, terus semuanya kelompok. Jadi kalau tugas masih alhamdulillah kalau dibandingin sama fakultas lain masih ringan lah. Maksudnya nggak ringan banget. Tapi kalau dibandingin sama fakultas teknik gitu, atau FPP gitu, kita lebih santai sih kalau masalah tugas. Berarti kalau masalah tugas bisa teratasi dengan baik karena berkelompok itu ya? Iya. Tapi kan pasti juga di lain sisi kehidupan kampusnya Sabrina sendiri nggak seputaran dengan tugas dan kuliah kan?
mungkin ada organisasi yang baik internal maupun eksternal, kegiatan volunteer dan sebagainya. I think itu bakalan draining energi kamu banget kan, pasti capek banget. Kalau kamu sendiri nih Sab, gimana caranya biar bisa nge-manage semangat kamu supaya nggak gampang stres di tengah rutinitas yang kayak wow, mau nafas aja susah gitu Sab? Betul. Kalau aku lebih ke sebenarnya kalau misal kalau di breakdown gitu kan kehidupan mahasiswa antara organisasi sama kuliah itu emang jomplang. Maksudnya kalau buat anak-anak FKM itu emang budayanya kan organisasi ya, karena di banyak tuh kayak kita FOMO, bukan FOMO sih, enggak FOMO. Kayak kita FOMO. Kita tuh budayanya emang organisasi gitu. Jadi tuh kalau stres atau enggak lebih ke kadang kalau misalnya lagi capek gitu lebih ke kasih afirmasi ke diri sendiri bahwa teman-teman yang lain tuh juga ngerasain hal yang sama gitu. Bahkan ada yang lebih padat lagi nih daripada aku. Karena karena itu satu orang pegang 2 organisasi atau BEM atau UKM itu tuh udah wajar banget, udah umum banget gitu. Udah biasa aja gitu ya. Udah biasa gitu. Jadi kayak kalau misalnya stres pasti kondisi istilahnya aku ngerasain lagi burnout atau mungkin lagi stres gitu, pasti di teman aku tuh juga tahu kondisinya karena emang teman-teman aku juga mungkin ngerasa hal yang sama karena itu tadi budaya organisasi ini kan memang lumayan kencang gitu. Iya, oke. Itu sih selalu bawa afirmasi. Jadi kayak kalau ini aku baru terapin baru-baru ini. Apa tuh? Jadi kan masuk peminatan baru, dimana teman-temannya semua juga baru. Kita harus pandai-pandai bersosialisasi karena kalau enggak kita nggak dapet temen nih. Nggak dapet temen tapi kayak lebih terisolir gitu ya. Iya, gitu. Jadi ke setiap pagi ini kalau misalkan kalau peminatan itu di kelas aku kebetulan dari pagi, kelasnya pagi terus. Ke jam 7 terus, dan itu tuh pasti temen aku kayak aduh besok jam 7 kayak gitu. Wow. Dan itu tuh hampir setiap hari kita berangkat jam 7. Nah pagi-pagi banget itu biasanya aku masuk kelas terus nyapa teman-teman, hai gitu. Booster banget. Iya, kayak menambah semangat mereka. Karena kebetulan di peminatan orangnya tuh rame-rame. Jadi kalau sekali pancing semuanya terpancing. Wow. Jadi tuh kayak buat mood booster sih, kayak pagi kalau bisa teman-teman pagi hari tuh harus dalam suasana hati yang happy senang gitu karena ya. buat ngehadapin hari sampai sore itu butuh energi banget. Ya, aku setuju banget sih. Karena itu aku tiap pagi tuh kalau misalnya aku siaran pagi gitu ya, aku selalu bilang kalau bisa sih kamu mulai dari pagi tuh happy gitu, ngebangun energi yang baik juga kan untuk diri sendiri gitu ya Sab ya. Terkait hal itu juga Sab, itu kan tadi kalau dari Sabrina ke teman-teman ya, tapi dari Sabrinanya sendiri nih, ada nggak sih kebiasaan atau tradisi kecil, tradisi tertentu yang kamu lakuin buat ngejaga mood kamu, ngejaga energi kamu, biar misal udah capek nih mungkin kayak nonton film, habis itu nanti fine lagi, atau sekadar ngelihat video-video lucu nih di medsos atau gimana nih? Oke, saya di tradisi yang dulu aku terapin waktu aku masih megang proker itu pernah ada di masa kayak capek selama berproses untuk mengerjakan suatu proker kan. Dan kebetulan maksudnya besok nih hari H proker itu terlaksana. Nah kadang malamnya tuh kalau misalnya orang-orang kan udah istirahat di kos terus buat nyiapin proker besok tidur lebih awal. Nah kalau aku enggak, kalau aku justru kebalikannya, karena udah kayak udah lebih ke capek mental kan. Terus kayak pasti kepikiran besok prokernya kayak gimana ya gitu. Jadinya aku lebih milih buat keluar, maksudnya jalan-jalan. Aku pernah keluar malam jam 12 malam karena besok tuh proker aku. Keluar jam 12 malam keliling sendirian, keliling Tembalang. Sebenarnya sekalian beli bensin. Nyambi ya. Keliling Tembalang terus di Indomaret Fresh depan Udip itu di es krim udah duduk aja sambil ngelamun. Itu berarti
bangku Indomaret saksi bisu Iya, ya Sabrina ya. Jadi kalau capek tuh kadang kalau itu lebih ke capek mental. Jadi misalnya kan bisa dirasain ya capek mental sama capek fisik. Kalau mental lebih ke ya keluar keliling Tembalang karena tuh Tembalang sebenarnya enak kalau dibuat keliling malam-malam kan. Suasananya tuh kayak nggak yang panas banget, nggak yang dingin banget, jadi pas gitu. Pas gitu ya. Terus juga aku ada temen yang selalu mau diajak keluar. Wow. Ini kebetulan orangnya di sini karena kita beda peminatan. Dulu kalau misalnya kita capek atau apa, kita keluar jajan, terus kayak cuma duduk di ini apa, jogging track. Ya kita ngobrol di jogging track. Dan itu jajannya juga cuma kopi kolu atau takoyaki 1000. Dan itu nggak yang jajan yang cuma ngobrol kayak gitu. Itu udah apa ya, ngilangin mungkin pikiran apa ya selama sehari capek sehari kayak ngobrol tuh, dan ngobrol di luar apa ya, ngobrol pribadi, masalah pribadi itu emang jadi mungkin mengatasi masalah dikit lah karena kita lebih nggak kepikiran aja sih menurut aku. Berarti punya teman itu juga penting ya untuk bisa kontrol emosi, bantu membalikin mood gitu. Apalagi kalau punya teman hidup kalau maksudnya sama top gitu lah ya. entah yang satu jenis kelamin atau yang berbeda gitu ya. Entah yang sama-sama perempuan atau ya itulah ya Winda. Mungkin inisialnya pacaran. Siapa yang nggak punya? Aduh, kita belum ya. Tenang, bukan tidak tapi belum. Itu adalah salah satu afirmasi positif. Ya nggak sih? Oke, sobat Top, itu dia mengawali obrolan antara Kinan sama Sabrina sore hari ini yang akan nemenin kamu untuk kasih tahu banyak hal terkait life hack Undip itu apa aja. Kamu di Undip itu perlu makan di mana, nugas di mana, jalan sama siapa, atau misal mau muter-muter Undip, jalan mana aja sih yang bisa diputerin, jangan yang jalanin dulu aja sih kalau kataku mah ya. Wow, baru suara terbuang dalam waktu. Itu salah satu lagu yang akhir-akhir ini aku dengerin Sobat Top. Karena apa? Karena lagunya Bara Suara barusan tuh kayak bikin aku nge-rewind sama hal-hal yang sudah berlalu, tapi ternyata aku masih di tempat yang sama gitu. Ini bukan mengenang masa lalu yang gimana-gimana ya, tapi masa lalu yang berharga lah. Dan ngomongin sesuatu yang berharga, sore hari ini masih bareng aku, Kinan dan juga Sabrina terkait kehidupan kampus yang luar biasa berharga pastinya ya Sap ya. Karena ini sekali ya, nggak bisa diulang kan. Bisa kalau lanjut, tapi kan kalau nggak lanjut belum tentu bisa diulang lagi kan ya. Dan tadi kita udah bahas soal kebiasaan unik, terus beberapa tips lah, sedikit tips mengenai kalau misalnya lagi stres harus gimana. Salah satunya adalah dengan afirmasi positif, ngelakuin hobi yang positif juga. Dan next aku masih banyak banget pertanyaan buat Sabrina terkait life hack. Life hack ini tuh kayak sesuatu yang wajib ketika ada di tanah rantau. Aku soalnya aku perantau seriusan. Karena aku ngerasa belum kenal siapa-siapa kan di sini waktu awal-awal, dan belum kenal tempat-tempatnya juga kan. Jadi aku butuh temen yang warga Semarang asli, lokal nih, untuk jalan-jalan, untuk menjelajahi Semarang. Dan kebetulan sedikit TMI, mantan aku tuh anak Semarang. Waduh. Jadi agak tau lah ya. Tapi kan sekarang udah gak punya siapa-siapa. Jadinya aku yang diandelin temenku dari luar kota buat kalau ke Semarang kemana Ki gitu. Kebetulan aku sekarang lagi ngobrol sama Sabrina sore hari ini nih ya. Aku mau tanya tempat favoritnya Sabrina selama di Semarang di mana aja tuh Sab? Mulai dari Tembalang dulu mungkin ya. Boleh banget. Kalau dari Tembalang, kalau mungkin tempat-tempat makan, tempat nongkrong, kalau tempat makan yang selalu aku datengin kebetulan kalau Burjo itu di Burjo Holy Tempat, itu di Gondang. Itu vibes-nya kayak tenang walaupun kecil gitu, tapi tenang. Terus kalau misalnya kafe, menurut aku kafe di Tembalang yang bagus, terus makanannya juga enak, yang aku rekomendasiin ke teman-teman itu di Ambaru. Ambaru? Iya. Ambaru itu baru nggak sih? Iya baru. Itu di dekat lapangan tembak. Jurbel berarti ya? Betul. Oh, Jurbel itu jurang belimbing sok. Itu kesingkatan anak Tembalang. Anak Tembalang. Kayak anak Tembalang aja nih. Oke, next. Itu kalau in general di Semarang itu banyak banget karena sering keliling Semarang juga.
Itu aku menemukan tempat favorit karena aku sukanya lebih ke duduk aja kayak gitu. Jadi kalau ini life hacks kalau misalnya teman-teman mau main tapi nggak mau keluar budget banyak, cuma mau ngerasain suasana kota, itu setiap malam minggu di Simpang 5, di lapangan Simpang 5, cuma jajan aja terus sambil duduk sambil cerita-cerita ngeliatin orang mainan apa tuh yang kayak kincir angin yang ada lampunya klik-klik gitu kan. Ngeliatin orang bercanda sambil kita ngobrol-ngobrol terus kalau misalnya teman-teman mau rapat suasananya yang kayak piknik gitu malam di Simpang 5 itu juga seru karena waktu aku pernah dan kayaknya suasananya enak juga ya malam piknik di Simpang 5 kayak gitu. Terus tempat favorit di Semarang yang menurut aku kayaknya vibes-nya beda dari yang lain nih, kayaknya di Semarang aja kayaknya ya, itu di Kota Lama, vibes Kota Lama malam minggu. Karena itu Car Free Day kan kalau malam minggu di Kota Lama, jadi kita jalan-jalan ngerasain kayak dibawa ke masa lalu, melihat kota lama yang suasananya syahdu, karena semua orang jalan di situ kan, gak ada transportasi, jadi seru banget. Dan di sana juga banyak kafe, banyak resto, terus juga ada tempat foto booth, di sana juga banyak banget foto-foto mau foto booth. Terus karena vibes-nya tuh emang mendukung banget, maksudnya kayak malam-malam nih di Kota Lama, jadi kayak enak gitu loh. Kalau teman-teman mau jalan-jalan di Semarang di Kota Lama, aku rekomendasiin. Terus sama suasana pantai juga. Kalau pantai mungkin emang kalau di Semarang nggak sebagus daerah lain ya. Jangan dibandingin sama Jogja. Jadi dibandingin sama Jepara. Iya, itu jauh. Cuma kalau teman pengen bingung nih mau main kemana, kalau di Semarang tuh ada di Pantai Madinah atau di Pantai Tirang. Kalau aku biasanya di Pantai Tirang karena emang suasananya lebih sepi dan bisa main apa sih kalau bahasa Jawa keceh. Kalau bahasa Indonesia mungkin kayak main air itu di Pantai Tirang. Terus kalau teman-teman mau ngasihin suasana mall atau belanja itu aku paling rekomendasi banget di DP Mall. Karena di sana semuanya ada. Lengkap banget di DP Mall, makanan di sana juga tirantannya enak-enak. Terus juga pusat perbelanjaannya di sana juga lengkap gitu. Apalagi di sana ada yang anak Undip tuh kayak FOMO banget karena itu Ion. Ion akhir-akhir ini ya, lagi promo kayaknya tuh. Iya, di Depok, jadi kayak semua orang, kita habis kuliah ke Ion. Di DP Mall. Pokoknya menjelajah DP Mall kayaknya dapat apa aja ya di sana ya. Dan bahkan kayaknya nggak cuma DP Mall doang, mall di Semarang banyak banget kan ya. Iya betul, mau suasana, karena mall di Semarang kan beda-beda suasananya. Jadi teman-teman mau cari suasana yang kayak gimana tuh langsung aja jelajahin semua mall di Semarang. Setuju banget. Tapi sayangnya kalau lagi weekend gitu bener-bener crowded parah ya semua tempat itu ya. Cuma emang kalau aku emang lebih suka vibes-nya emang weekend kali ya, karena semua orang tuh main gitu. Niatnya main bukan yang gimana-gimana gitu ya. Jadi kalau di weekend tuh emang Semarang malam-malam weekend tuh beda banget vibes-nya. Sob, kalau kamu masih penasaran tempat-tempat yang wajib dikunjungi, actually di Instagramnya 977 Top Radio di sana ada juga. Jadi kamu mampir aja ke situ atau tanya sama Sabrina langsung di Instagramnya FKM kali ya. Iya boleh. Dan itu kan ngomongin sisi lain dari kehidupan mahasiswa yang kelihatannya kayaknya cuman ada istilah kura-kura, kuliah rapat, terus kutu-kutu, kuliah tugas, terus apalagi kupu-kupu, kuliah pulang. Dan dengan aktivitas yang lumayan padat, kegiatan yang lumayan padat, pasti ada yang namanya fase burnout nggak sih Sal? Karena kamu sebagai mahasiswa juga pasti dituntut A, B, C, D, E, F, G lah ya, entah sama organisasi kamu, sama pendidikan kamu, atau dalam berbagai bidangnya lah ya. Kamu sendiri pernah nggak sih ngerasa burnout karena kegiatan kampus yang wah ini kok bisa sebanyak ini sih, ini gimana cara nge-manage-nya sih, sehari itu ngebagi waktunya gimana sih gitu. Kamu sendiri gimana Sal? Kalau aku sebenarnya kalau burnout yang banget sampai ngerasa aku harus berhenti nih, itu belum pernah alhamdulillah. Karena ya itu tadi penting banget kalau buat teman-teman istilahnya ngadain afirmasi yang tadi udah aku ceritain kan. Tapi di sini lebih ke sebenarnya masalah burnout atau enggaknya dipengaruhi sama manajemen waktu teman-teman aja sih. Betul. Teman-teman manage istirahatnya jam berapa dari jam berapa, terus kegiatannya teman-teman mau sepadat apa, itu sebenarnya dari konsekuensi teman-teman ketika
menghadapi perkuliahan ini. Iya. Sebenarnya kalau burnout lebih diingetin sama diri aku sendiri, kayak ini adalah pilihan aku di awal, ikut 2 organisasi yang lumayan padat juga dua-duanya. Dan itu sering banget kayak pagi kuliah, terus jadi pernah gitu, ini lebih ke tugas organisasi aja sih ya. Waktu itu ceritanya weekend tapi ada kegiatan gitu full dari pagi. Aku karena aku KSR PMI, itu aku ngambil satgas, itu satgasnya kalau nggak salah Lindipo atau apa aku lupa, pokoknya itu futsal. Jadi itu dari pagi sampai sore kebetulan satgasnya. Terus habis satgas itu pasti capek dong ya, satgas kan jadi petugas kesehatan pasti capek. Nah pulangnya tuh aku harus rapat, dan rapatnya di bawah di Simpang 5 itu tadi. Itu juga dari sore sampai malam. Nah pulangnya itu tiba-tiba ada alarm di tubuh aku, mungkin karena aku nggak ngerasa, tapi tiba-tiba kayak langsung pada hari itu baru itu aku ngerasain kayak gitu kan. Tiba-tiba di perjalanan menuju pulang dari bawah ke atas itu langsung semua badan drop. Itu langsung baru kali itu aku, kan biasa kalau sakit kan bertahap ya, itu langsung bener-bener langsung drop. Yang awalnya kayak cerita foto-foto kayak gitu, terus tiba-tiba drop sampai kosan. Aku langsung sampai kosan, turun, aku bilang ke temen aku, kan dibonceng temen aku, kayak aku gak kuat deh, pingsan. Iya langsung kayak alarm tubuh aku mungkin ya, saking capeknya pada hari itu pingsan. Terus temen aku langsung bilang, ini UGD butuh oksigen dan sebagainya. Ternyata emang terlalu capek fisiknya. Kelelahan parah berarti ya. Dan itu nggak aku rasa sebenarnya. Nggak aku rasa, jadi kayak langsung capek gitu. Tubuh aku langsung kasih alarm, oh kamu terlalu banyak ini deh kegiatan aktivitas. Jadi kalau burnout kalau lebih ke mental. Jadi kalau mental mungkin cara ngatisnya ya tadi sih ya, dengan afirmasi dan kuat. Tapi kalau fisik jujur belum bisa ngatasin karena itu nggak bisa aku kontrol juga ya kalau fisik, karena paling ya sekarang karena kebetulan di Kementerian lebih ke olahraga gitu. Cuma kalau dulu itu benar-benar lebih padatnya keliling sana keliling sini, karena sana keliling sini. Bahkan pernah di satu hari yang sama, itu ada 3 kegiatan sekaligus di jam yang sama juga. Alhamdulillah yang satu online. Nah 2 ini, yang satu di kampus di FKM, yang satu di luar. Jadi gimana cara bagi waktunya pada saat itu, kalau teman-teman nih ikut organisasi atau dengan kesibukan lain, penting banget buat komunikasi ya. Jadi kesibukan teman-teman itu diketahui oleh teman-teman yang lain gitu, biar teman-teman juga mengerti. Jadi waktu itu karena rapatnya barengan, aku bilang ke kabit aku, yang satunya juga aku bilang ke PJ Prokernya kayak gitu. Terus bahwa ini ada rapat barengan. Akhirnya caranya dengan di sini aku pemaparan dulu ya, nanti abis aku selesai pemaparan boleh nggak aku izin nanti pemaparan yang di sana itu keliling gitu. Kayak itu udah biasa banget kayak buat anak-anak FKM, buat anak-anak mahasiswa kayak itu udah biasa kalau di sana. Itu berarti kayak ini jatuhnya juga bisa menentukan prioritas ya, mana yang kamu ditempatkan di posisi-posisi penting dan harus datang, harus hadir dari awal hingga akhir, mana yang emang bisa ditinggalin gitu kan ya berarti. Oke, kalau masalah prioritas benar banget, di awal di dalam organisasi juga alhamdulillah selalu ditekankan akademik itu yang utama. Jadi kegiatan kalau misal beralasan ke teman-teman masalah kuliah atau tugas atau akademik itu pasti yang utama gitu. Jadi kalau misal beralasan ke teman, aduh aku nggak bisa ini karena ada kegiatan akademik, dia udah jangan diganggu gitu. Karena itu udah emang kewajiban yang pertama, itu udah nomor 1 lah ya. Akademik itu jangan diganggu. Nah yang kedua prioritas lebih ke posisi. Posisi aku di organisasi ini sebagai apa, atau di kepanitiaan ini tuh sebagai apa. Apakah di situ aku sebagai koordinator atau sebagai PJ, atau hanya mungkin sebagai anggota yang mengerjakan job desk kayak gitu kan. Jadi yang kedua posisi, yang ketiga kegiatan itu seberapa penting. Jadi apakah itu hanya rapat mingguan atau apakah itu proker yang harus dijalankan di hari itu gitu. Jadi lebih dikit. Yang pertama mungkin akademik itu udah nggak bisa diganggu. Yang kedua posisi, yang ketiga seberapa penting acara itu dan posisi aku sebagai apa. Berarti emang tadi menentukan mana yang lebih prioritas dan mana yang bukan prioritas gitu ya. Dan ini juga biasanya berkaitan dengan
manajemen waktu. Karena kalau dilihat kegiatan Sabrina sendiri banyak ya, dan aku melihat anak Undip itu tuh benar-benar nggak ada matinya, maksudnya nggak ada matinya tuh 24 jam tuh selalu ada kegiatan, selalu ada aktivitasnya ya Sab. Kalau kamu dari Sabrina sendiri, biasanya kamu tuh caranya ngatur waktu itu gimana Sab? Apakah kamu tipe yang suka nyusun jadwal harian kah, atau misalnya ya udah fleksibel aja asal target hari itu tercapai gitu loh? Oke, kalau aku sebenarnya nggak ada teknik khusus sih, cuman di pagi hari atau di malam hari sebelum tidur itu kayak besok aku ngapain aja, jam segini ngapain aja kayak gitu. Terus lebih ke komitmen. Jadi kayak kalau misalnya nih mau keluar dulu mau makan bentar karena di sini ada acara dari siang sampai sore, berarti nggak boleh molor, boleh molor sampai jam segini dibatasin. Jadi dari pagi aku mungkin kuliah, setelah kuliah aku makan siang dulu bentar, dulu, atau selainnya ada kegiatan lagi. Jadi lebih di breakdown ke batas waktunya kayak gitu sih, manajemen waktunya. Jadi aku nggak bisa manajemen waktu yang kayak sebulan sebelumnya atau mungkin kayak aku catat di kalender gitu, karena lebih ke mingguan. Misal ada kegiatan satu minggu itu ada kegiatan besar apa, itu kayak dari misal nih besok mau weekend kayak gitu kan, itu udah bisa di breakdown kayak Senin besok aku kuliah, habis kuliah nanti ngapain, Selasa aku ada apa, Rabu ada apa, Kamis ada apa, kayak gitu. Lebih kayak gitu. Dan manajemen waktunya kalau aku lebih ke apa ya, kayak komunikasi ke teman sih. Jadi teman dekat aku yang mungkin satu organisasi juga, itu aku ngobrolin kayak besok Senin ada ini karena biar teman terdekat kita tuh tahu kalau misalnya kita dicari, kita nggak dianggap hilang-hilangan. Iya, biasanya gitu ya. Iya, betul. Jadi kayak perlu banget komunikasiin kesibukan tuh ke teman-teman, karena menurut aku ada 2 orang sibuk. Siapa tuh? Nggak, kayak ada 2 tipe orang sibuk iya. Satu, sibuk yang sama dirinya sendiri. Jadi kayak di kelihatan teman-teman tuh dia selalu sibuk gitu loh, kayak ini selalu beralasan nggak bisa ada ini atau dia tuh cenderung menutup diri dengan kesibukannya kayak gitu. Tapi ada satu sisi orang yang selalu ada di kegiatan manapun, dan orang lain tuh nggak sadar kalau dia sibuk karena dia selalu ada, selalu menyempatkan gitu. Selalu hadir ya. Selalu hadir. Nah, yang selalu hadir itu kadang bisa jadi yang paling sibuk. Emang gak kelihatan aja sibuknya. Karena emang dia selalu hadir itu, jadi kayak dia bisa jadi sini, bisa jadi sana, bisa jadi sana lagi gitu. Karena mungkin dia mengusahakan semuanya bisa kecapai gitu. Udah kayak punya pintu Doraemon aja ya, bisa kemana aja ada pokoknya. Barusan kita ngobrolin terkait prioritas dan juga manajemen waktu, dan ini selanjutnya itu aku pengen ngobrolin terkait topik yang paling sensitif buat mahasiswa. Tidak lain dan tidak bukan adalah soal keuangan nih. Karena jujur ya, mengelola uang atau mengatur uang tuh cukup sulit, apalagi untuk anak kosan nih. Kayak ayo nongki di sini yuk, gas, nongki di sini yuk, gas. Besoknya makan cuman pakai nasi garam, atau kayak nahan dulu sampai tunggu dapat food truck gitu kan. Nah, ngomongin terkait hemat lagi terkait keuangan ini, Sab, kamu pernah nggak sih kayak dapat keluhan dari temen kamu, misalnya kayak Sab gimana ya Sab caranya ngatur keuangan biar bisa hemat sampai akhir bulan atau biar bisa cukup sampai akhir bulan? Dari Sabrina sendiri ada tips and triknya nggak sih? Kalau tips and trik ini sebenarnya tergantung orang masing-masing sih yang mau nerapin atau karena jadi tuh aku dari semester 1 sampai semester 5 ini tuh selalu kalau makan masak. Kau tipe yang masak berarti? Iya. Jadi aku tuh jarang kalau keluar rapat di mana tuh baru makan ya udah di situ. Tapi kalau tiap hariannya buat hariannya tuh aku selalu masak dari semester 1 bahkan. Aku ngebekal di kampus dari semester 1 sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kegiatan aku pagi sampai sore aku ngebekal. Itu sering banget nih dia teman aku kayak nyeletuk, kok lu sempet sih gitu, kok lu sempet masak gitu, kok lu sempet pagi-pagi dari jam 7 lu bawa bekal gitu, kok sempet banget kayak gitu kan. Sebenarnya disempet-sempetin, sempet gak sempet harus sempet buat manage keuangan juga kan, pengeluaran ya. Jadi aku biasanya masaknya tuh malamnya atau paginya, bahkan kalau misalnya nggak sempet, sebenarnya nggak sempet juga, tapi mau harus bekal gitu kan buat motong pengeluaran gitu. Aku pernah ngebekal cuma nasi dikecapin pakai bawang goreng,
terus di kampus ntar baru beli gorengan. Oh ya. Iya, jadi itu kalau misalnya nggak sama tuh kayak gitu. Iya, itu life hack banget sih kalau yang penting kenyang. Kalau misalnya yang penting kenyang, mau itu enak banget ya udah, yang penting itu kenyang buat makan gitu. Sampai di semester 5 ini masih aku terapin masak gitu. Terus life hack yang lain mungkin ini juga nggak tahu sih ya bisa diterapin atau enggak. Kalau masalah laundry sih, aku cuci sendiri. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 itu kalau baju cuci sendiri. Alhamdulillahnya aku ngekos di tempat kos yang ada mesin cucinya. Memudahkan banget ya. Jadi kayak udah motong waktu, motong tenaga. Jadi karena aku pernah sekali laundry kan, mungkin tempat laundrynya maaf agak kurang bersih gitu dengan nyucinya, kayak ya tau gini mah aku bisa nyuci sendiri, masih aja kotor gitu. Ya kalau gitu ya aku cuci sendiri aja deh gitu. Terus semenjak saat itu jadi kayak, karena sayang banget buat kalau bagi aku ya, kalau laundry sebenarnya kalau tergantung sih baju-bajunya. Kalau misal baju-bajunya pengen penting banget nih aku pakai, baru aku laundry. Maksudnya laundry bareng teman biasanya. Kalau sekarang dia semester 5 ini karena masih ada ada baju yang memang saya kayak baju yang penting nih kayaknya. Itu pernah aku laundry bareng-bareng teman gitu, laundry. Apa sih laundry mandiri? Self laundry. Self laundry. Aku pernah self laundry sama teman-teman gitu. Terus kalau misalnya masih juga tetap cuci sendiri. Tapi tergantung kondisi badan juga nggak sih? Maksudnya kan kalau lagi kecapean setelah ya mungkin weekdays-nya tuh banyak banget kegiatan, kayak weekend pengennya santai-santai aja nih, laundry aja nggak apa-apa lah ya, sesekali, nggak yang tiap hari. Iya itu sebenarnya tergantung keperluan teman-teman. Iya benar, tergantung, semua itu depends sama keperluan kamu sob. Jadi ini sedikit tips dari Sabrina, semoga bisa ngasih kamu gambaran, oh ternyata bisa ya, nyuci itu gampang loh, asal niat. Iya betul banget, niat. Asal niat. Aku suka nyuci, asal tiba-tiba udah rapi aja abis itu. Karena dulu ngumpul niat nyuci itu lebih lama daripada yang lain. Aku tuh kalau misalnya mau nyuci ya, aku tuh harus dari weekend gitu kan. Ini kayaknya besok Selasa aku nggak ada kelas, ya udah aku nyuci hari Selasa. Jadi itu kayak udah direncanain dari seminggu sebelumnya. Biar nggak baik tabrakan sama kegiatan lainnya juga. Biar niatnya tuh dari lama gitu. Jadi kalau misalnya hari Selasa, oh iya aku harus nyuci hari Selasa gitu. Ya lucu banget. Astaga, tapi itu relate kok. Aku relate juga sama kamu Sat. Dan ini masih seputar terkait keuangan ya. Ngomongin soal uang ini juga tidak tentang angka doang kali ya Sab ya. Karena menurut aku tuh setiap orang tuh punya pengalaman lucunya ketika bertemu dengan uang gitu. Yang dalam artian adalah tuh misal nih ya, kayak aku pernah tiba-tiba uangku tuh habis. Terus aku nggak tahu, aku panik duluan gitu loh, mau bayar bilnya pakai apa gitu loh. Terus baru inget, oh iya kan masih ada QR ya, masih ada yang lain-lain. Tapi kayak aku tipenya tuh harus cash soalnya. Jadi ketika di dompet habis, aku panik. Padahal bisa pakai QR kok Kak. Nah itu kan. Kalau dari kamu sendiri nih Sab, pernah nggak sih atau punya nggak sih pengalaman lucu terkait keuangan gitu? Ya apapun lah gitu Sab. Sebenarnya kalau ini baru-baru ini aku rasain. Baru semester 5 ini. Karena sebelumnya aku nggak pernah ada di titik serendah ini kayak masalah keuangan gitu. Serendah ini. Karena pernah di 1 bulan itu aku udah dikirimin uang. Itu uang sebenarnya buat jajan aja sih. Karena buat jajan. Karena kalau buat makan kan udah belanja bulanan itu udah beda lagi pengeluaran. Itu buat jajan aja. Cuman memang kalau masalah iuran atau kas itu aku nggak pernah minta ke ibu aku gitu loh. Maksudnya kayak aku nggak pernah bilang, Bu ini kasnya sedikit, kecuali kalau bener-bener kepepet banget yang itu aku nggak ada uang lagi buat itu. Cuma kalau masih ada uang itu pakai uang jajan aku. Nah pernah pada 1 bulan itu ternyata pengeluaran banyak kan, buat kas, buat iuran, fotokopi, kayak gitu itu banyak di luar prediksi banget. Itu di tengah bulan, tinggal 2 minggu, uang aku tinggal 150.000. Jadi 100-nya di rekening, 50.000-nya di cash. Karena aku selalu punya cash kan. Terus aku cerita ke teman aku gak berani cerita ke ibu aku kan, karena aku takut aja gitu, takut ditanyain kan. Kok tinggal segitu uangnya? Tinggal 2 minggu lagi, gimana nih hidup gitu.
gimana nih jajan, gimana nih survive. iya gimana nih survive sama sejuta. Wah, aku tinggal 150.000, sedangkan dia harus kepotong buat bensin seminggu 20.000 2 kali, berarti 40.000. Itu 150.000, kurang 110.000 nih buat 2 minggu gimana nih? Itu setelah aku bisa sehari 10.000 gitu. Sehari 10.000 gitu bisa. Terus kayak ya udahlah dibisa-bisain gitu. Tapi alhamdulillah aku belum pernah yang sampai sehari itu nggak makan, tuh belum pernah. Karena aku selalu nyetok frozen food kan. Iya, alhamdulillahnya ya. Iya, kayak nugget, goreng-gorengnya sekecil-kecil itu bisa makan lah. Iya. Cuma 100.000 itu kan 10.000 itu buat 2 minggu kayaknya kalau dipikir-pikir agak mustahil. Iya, nggak masuk akal nih kayaknya ya. Ada juga yang bisa, terus bisa. Nah, ternyata bisa. Alhamdulillah bisa. Tapi di hari terakhir yang aku dikirimin di tanggal itu, aku mau beli minum karena haus kan. Botol aku habis, nggak ada tempat refill. Kalau itu di luar beli minum, ya nggak bisa di scan. Karena udah ada limit banget, itu harus jumlah total limit. Oh, yang minimalnya itu ya. Terus aku boleh nggak pinjam uangnya, karena aku nggak bawa dompet pada saat itu. Boleh nggak pinjam uangnya, nanti abis itu aku ganti. Nah di 10 menit, nggak 10 menit sih, mungkin 20 menitan kemudian aku nggak bilang ibuku kalau uangku habis kan. Ada transfer langsung lo bisa langsung kirim kamu ya gitu. Itu salah satu notif yang paling ditunggu ya. Betul. Jadi itu panik karena kan, aduh uang aku udah bisa buat scan lagi, belum dapat kiriman. Itu aduh gimana nih ganti teman aku. Alhamdulillahnya langsung. Jadi itu titik terendah aku dalam keuangan ya. 110.000 buat 2 minggu itu ya. Itu jadi pelajaran banget ya. Kalau cari uang itu gak gampang sob. Betul. Apalagi nge-manage uangnya ya. Harus benar-benar berarti ya di tengah segala sesuatu yang sekarang serba naik, serba mahal, belum lagi kegiatan banyak ABCDEFG lah ya. Dengan yang masih mengandalkan uang bulanan, harus gimana ngolahnya, ngaturnya. Dan menurut aku apa yang Sabrina sampaikan barusan tuh menjadi sesuatu hal yang berharga banget, apalagi buat kamu nih sob yang sore hari ini adalah nemenin kita atau dengerin kita sore hari ini lagi bergelut di bidang keuangan, kayak gimana nih caranya hebat gitu. Nah, Sabrina barusan ngasih solusinya adalah coba mulai belajar mandiri ya, saya ngelaundry sendiri, terus masak sendiri juga. Terus jangan lupa tetap ada teman yang siap bantu. Andelin temen juga, iya, cerita ke temen biar pusingnya tuh nggak sendirian gitu. Oke, sampai ini seru banget obrolan kita sore hari ini. Tapi sebentar masih ada satu segmen lagi buat kamu juga Sobat Top, masih ada satu segmen lagi sebagai apa ya? Sebagai yang ingin meninggalkan enggak bercanda, maksudnya sebagai pesan-pesan nantinya yang akan disampaikan Sabrina dan juga teman-teman FKM. So jangan kemana-mana, kalau kamu mau tanya silahkan tanya, caranya gimana, caranya bisa langsung DM ke Instagramnya 977 Top FM Semarang, atau chat langsung nih sama Kinan sama Sabrina di WhatsApp 977 Top Radio di 0811 2626 977, atau mungkin di media sosialnya FKM apa tuh? Ada nggak yang bisa untuk ditanya-tanya? FKM Undip. FKM Undip. Oke, langsung aja ke sana, silahkan Kinan tampung pertanyaannya, nanti bakalan Kinan sampein, Kinan tanyain ke Sabrina. Oke, dan karena waktu sudah menunjukkan mepet banget ini, aduh, tidak ingin berpisah sebenarnya, tapi ya gimana ya, kalau udah dipisahkan oleh waktu tuh tidak bisa didiskusikan lagi sob. Jadi terakhir nih Sab dari aku untuk Sabrina dan juga sobat top lagi teman-teman FKM nih, ada nggak sih pesan atau motivasi kamu buat sobat top yang sore hari ini lagi dengerin kita, lagi dengerin obrolan kita ini, yang mungkin juga lagi struggling nih di kehidupan kampus, entah karena tugas, waktu, ataupun urusan keuangan. Silahkan Sab. Kayak mungkin buat teman-teman FKM juga atau teman-teman yang lain yang lagi dengerin ini, jadi mahasiswa itu sebuah privilege yang luar biasa. Jadi jangan sia-siakan masa-masa kalian jadi mahasiswa, karena ini aku spesial di Undip ya. Karena buat kuliah di Undip juga nggak gampang ya, di kampus top 10 banyak banget yang pengen masuk Undip. Kalau kamu sia-siain masa-masa ini, rasa-rasanya sayang banget ya. Apalagi banyak orang yang memimpikan
bisa kuliah, apalagi bisa kuliah di Undip di top 10 gitu kan. Jadi buat teman-teman jangan sia-siain masa perkuliahan ini, cari hal banyak bermanfaat, karena cari ilmu menurut aku bukan hanya cuma di matkul atau perkuliahan aja, tapi bahkan lebih banyak aku apa ya istilahnya lebih paham masalah kehidupan justru di luar itu. Kayak belajar hidup sendiri, belajar hidup mandiri, terus juga bangun relasi sama orang lain dan lain itu. Jadi sayang banget kalau teman-teman nyanyain masa perkuliahan ini hanya cuma kuliah, pulang, sekolah TikTok di kos, terus bisa kuliah lagi. Lebih baik teman-teman cari pengalaman-pengalaman di luar kampus aja nih, bisa aja yang join organisasi atau ikut lomba atau dan sebagainya. Itu banyak banget, karena menurut aku ada 3 tipe mahasiswa ini yang paling sering kita temuin. Itu mahasiswa yang sibuk dengan akademiknya, dalam artian kayak dia ikut produktif, ikut lomba, ikut akademik, ikut olimpiade dan sebagainya. Terus mahasiswa yang cari pengalamannya lewat organisasi, yang dia suka banget organisasi, pengalamannya dan lain sebagainya. Dan mahasiswa yang mungkin PW aja, nyaman-nyaman aja kalau dia hanya kuliah di kos gitu. Jadi mulai dari sekarang teman-teman tentuin masa depannya mau kayak gimana, karena setelah kita lulus, setelah kita selesai jadi mahasiswa, itu kayaknya ya semua hal ini beneran kehidupan gitu. Jadi dari sekarang teman-teman siapin, karena masa depan teman-teman itu dicicil dari sekarang. Masa depan teman-teman buat kedepannya, karena tanggung jawab setelah kuliah itu teman-teman bukan tanggung jawab buat, karena kan kita kuliah, kita ya tadi aku nganggap kalau kuliah tuh nyicil masa depan. Kayak kita ngerencanain masa depan kayak gimana tuh dari kuliah, aku pengen jadi orang yang kayak gimana, itu harus aku build dari kuliah ini kan. Jadi kalau jangan sampai teman-teman nyesel gitu aja sih. Besok kalau udah lulus teman-teman, oh aku kok kayaknya masa kuliah aku sia-siain. Itu jangan banget sampai kayak gitu. Jadi dari sekarang mulai concern ke masa depan. Kayak kalau misalnya ditanya besok mau jadi apa, yakin pokoknya ya. Yakin besok aku pengen jadi, pengen kerja. Jangan bikin afirmasi buruk yang kayak aduh gue nggak tahu nih besok mau jadi apa, jangan kayak gitu, karena kata-kata adalah doa ya. Betul. Jadi dari sekarang kalau misal besok mau jadi apa langsung dijawab dengan yakin, gak usah malu-malu. Karena bisa aja teman-teman juga ngedoain hal yang sama kayak kita ngedoain diri kita sendiri. Amin. Terima kasih banyak Sabrina untuk pesan-pesannya. Mungkin barusan kan dari Sabrina nih ya. Next, adakah dari teman-teman FKM yang hadir? Oh, udah dada-dada nih, menyerah kayaknya. Kalau udah dikasih ini kayak ikut Kak Sabrina aja, ikut Sabrina aja. Oke, terima kasih banyak buat Sabrina dan juga teman-teman dari FKM Undip yang sudah nemenin Kinan on air di 977 Top Radio Semarang. Seru banget obrolannya hari ini, sore hari ini. Isinya life hacks, isinya tentang cerita-cerita selama di Tembalang, di Semarang, petualangannya menjadi mahasiswa itu seperti apa juga ya. So once again thank you so much buat Sabrina buat sharingnya, dan ini aku dapat banyak banget insight. Semoga juga Sobat Top yang dengerin cerita-cerita barusan dapat insight-nya juga, dapat pelajarannya, dapat apa ya, dapat hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan mereka di dunia kampus ataupun selama di Semarang gitu ya. Apalagi terlebih lagi buat mahasiswa rantau nih ya, mahasiswa yang ngekos gitu. Jadi Sobat Top, semoga obrolan sore hari ini bisa jadi inspirasi buat terus semangat, buat nikmatin proses kuliahnya, buat lebih cerdas lagi ngatur waktu serta keuangannya. Karena ingat ya, life hack itu bukan cuma soal trik, tapi juga soal kebiasaan kecil yang bikin hidup kamu lebih ringan dan juga tentunya jadi lebih menyenangkan. So, thank you so much. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin kalau boleh bertemu lagi dengan teman-teman FKM bareng aku Kinan di 977 Top Radio Semarang. Tetap semangat buat kamu Sobat Top, jaga kesehatannya, dan jangan lupa buat apresiasi semua hal yang sudah kamu lakukan untuk diri kamu sendiri dan maupun untuk orang lain. Tetap parah Sobat Top, see you. Terima kasih banyak Sabrina, terima kasih banyak teman-teman FKM.